indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala harum yang mengalir kehidupannya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala harum yang mengalir kehidupannya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ya, selamat malam KPW-KPW yang ada di Pancasari, Sidekarya, Batu Bulan. Pada malam hari ini kita kembali boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga apa yang kami perbincangkan, apa yang kami pelajari, semua boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat sulit sekarang ini ya Tuhan. Tuhan berkati dari permulaan, pertengahan, sehingga pada akhirnya, sehingga kami boleh hanya nama Kristus saja yang kami muliakan dan tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kita boleh belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur Daud 133. Ya. Di sini hanya 3 ayat kita boleh belajar. Memang hanya sedikit tapi maknanya sangat luas. Di sini kita boleh belajar tentang Mazmur Daud 133, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, itulah firman Tuhan yang barusan saya pujikan, ya, nyanyikan untuk Bapak Ibu KPW, karena memang selama ini saya melihat jarang ada nyanyian langsung firman. Kayaknya kok saya kurang pas gitu kalau firman tidak ada nyanyian pembuka untuk firman. Biasanya kan kalau di gereja gitu kan, atau di mana online itu ada nyanyian untuk persiapan firman Tuhan. Ya, sini saya akan membuka dengan hal yang baru. Jadinya semana bisa kita membuka dengan nyanyian dulu untuk firman yang akan ditaburkan. Ya,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa belajar Mazmur Daud yang berbunyi Mazmur Daud 133 yang menyanyikan satu nyanyian ziarah. Mazmur ini adalah pujian singkat yang menghargai tingginya persatuan dan kasih persaudaraan. Ya, jadinya sangat menghargai persatuan dan kasih persaudaraan. Saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ya, itu pujian yang pertama. Di sini bukan saja tidak bertengkar dan melahap satu sama lain. Bukan saja tidak bertengkar dan melahap satu sama lain, karena manusia itu sering melahap satu sama lain. Kelihatannya dia bersahabat, padahal dia bisa melahap sahabatnya sendiri, seperti kanibal itu. Ya, kalau orang binatang itu kanibal, kalau dia terkepepet dia bisa melahap saudaranya sendiri atau temannya sendiri. Yaitu sifat manusia, tidak usah heran, itu wajar manusia celaka. Kalau Bapak Gembala bilang manusia celaka. Tapi di sini Mazmur Daud mengatakan bukan saja tidak bertengkar dan tidak melahap satu sama lain. Ya, jadi bukan itu, tetapi juga bersatu dengan yang lain dengan saling mengasihi dan mengusahakan kesejahteraan satu dengan yang lain dengan saling melayani. Ya, saling melayani. Jadinya kadang-kadang kita hanya ingin dilayani saja, tidak mau melayani, hanya dilayani saja. Ya, ini tapi di sini katanya saling melayani. Jadinya sangat indah, saling melayani. Ya. Kadang-kadang sebagai cara yang terbaik untuk menjaga kerukunan, kita sering menjauhkan diri dari saudara-saudara kita, memilih hidup terpisah dan jauh untuk mencegah permusuhan dan pertengkaran. Ya, memang itu ada baiknya juga. Kadang-kadang sering untuk menghindarkan keributan kita berpisah. Di sana kita saling merindukan. Nanti kalau kembali ketemu kita bersama akrab, kita bisa saling memberitakan keadaan-keadaan kita di sana bagaimana. Tapi di sini Mazmur 133 mengatakan, sungguh baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dengan rukun. Diam bersama dengan rukun, bukan diam bersama dengan saling melahap satu sama lain, tapi dengan rukun. Ya, sekali lagi dengan rukun. Kadang-kadang kita dulu waktu kita masih kecil-kecil, ada ayah, ada ibu kita masih bisa rukun sama keluarga kita. Kita masih bisa saling bermain bersama, saling bercanda bersama. Kadang-kadang sering bertengkar, tapi karena ada orang tua yang bisa menengahi. Ya, kakak harus mengalah pada adiknya. Adiknya harus menghargai kakaknya. Itu ajaran-ajaran yang baik dari orang tua. Tapi setelah orang tua sudah tiada, sudah meninggal, kita sudah besar, sudah dewasa, kita sudah berumah tangga, ada pendatang-pendatang baru masuk ke keluarga kita, maka di sana terjadi gesekan-gesekan, dan disitulah terjadinya lahap-melahap permusuhan antara manusia. Ya, manusia celaka itu Bapak Gembala gitu. Jadinya kalau kita hidup seperti itu, seperti yang sekarang ini, tidak ada kesatuan, bagaimana berkat mau datang kepada kita? Ya, di sini kan dikatakan apabila saudara seiman hidup dalam kesatuan, maka berkat Tuhan akan mengalir untuk selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud menuliskan Mazmur ini karena Raja Daud mempunyai banyak anak dan dari banyak istri. Jadinya beliau menuliskan agar keluarganya itu bisa hidup dalam damai dan kesatuan, agar tidak terjadi gesekan-gesekan, perpecahan, persaingan. Tetapi kenyataannya terjadi gesekan-gesekan juga ya, saudara. Jadinya di sini alangkah indahnya, ya, dan sungguh baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan dengan demikian diam dalam persatuan, bahkan berdiam sebagai satu kesatuan. Ya, seperti tubuh kita ini ada kesatuan tubuh, satu tubuh. Kita juga satu tubuh Kristus. Ya, kalau tubuhnya terpisah-pisah tidak bisa berfungsi dengan baik.
tangannya di sana, kakinya di sini, kepalanya di sana. Bagaimana itu bisa hidup? Ya pasti mati kalau sudah begitu ya. Tapi kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita mengaku Kristus ada kepala tubuh kita, bagian-bagian tubuhnya, ya kita sudah kesatuan. Kalau tidak kesatuan, bagaimana kita bisa hidup dalam Kristus? Ya kita terpisah, ya kita mati di sana. Tapi kalau kita ada kesatuan di dalam Kristus, tubuh Kristus, ya maka kita akan hidup dan memperoleh berkat-berkat yang dicurahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini juga dikatakan ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di kepala meleleh ke janggut. Ya, jadi minyak dari kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, jadinya dari minyaknya dari kepala ke janggut ke leher jubahnya. Minyaknya itu biasanya zaman-zaman perjanjian lama itu dipakai untuk mengurapi imam-imam yang akan diangkat, diurapi dengan minyak. Dan minyaknya itu bukan minyak-minyak sembarang, tapi minyak yang bagus, yang baik. Ya, ada minyak yang baik di kepala, yang baunya harum, karena untuk menyenangkan orang yang mencium, baunya harum. Bukan minyak yang tidak baik, tapi minyak yang baik untuk mengurapi imam-imam dan pentabisan imam-imam untuk pelayanan. Semua zaman dulu diurapi pakai minyak. Ya, seperti waktu Tuhan Yesus juga diurapi minyak kakinya dengan perempuan itu ya. Dan si ini protes, Yudas dibilang minyak mahal itu kenapa dibuang-buang, mendingan dijual bagikan orang miskin. Tapi Tuhan Yesus katakan perbuatan dia sangat baik. Ya, jadinya kalau kita belajar tentang hal-hal yang baik seperti minyak yang mengalir ke janggut dan ke jubah, itu ke jubahnya turun. Ya, jadi minyak itu lambang untuk mengangkat atau mengurapi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin jemaat. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi seperti embun, berkat itu turun seperti embun yang dari gunung Sion, dari gunung Hermon, seperti embun yang dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadinya kalau kita hidup rukun, damai, saling peduli sama lain, otomatis berkat akan turun seperti embun dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, dalam perkumpulan kita, dalam negara kita. Kalau kita rukun pasti akan makmur negara kita. Tidak ada pelahap-pelahap itu yang sering korupsi itu. Kadang-kadang itu yang bikin kacau negara itu kan, itu pelahap-pelahap itu yang rakus-rakus itu ya, itulah yang bikin pengacau-pengacau manusia celaka itu. Kata Bapak Gembala, manusia celaka. Kita adalah manusia celaka. Dari kecil sudah ada keegoisan, ingin menang sendiri, ingin melahap satu sama lain. Itulah. Tapi di sini kita boleh belajar tentang Mazmur 133 yang hanya 3 ayat. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya saudara hidup rukun bersama. Ya. Di sini Bapak ya Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa hendaklah saat-saat sekarang ini kita boleh saling berkumpul, walaupun tubuh kita tercerai-berai, dibatasi karena COVID-19, tidak boleh berdekatan, tapi hati kita harus terus kuat dalam persekutuan, dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kita harus terus kuat iman di dalam Kristus agar kita tidak jatuh, saudara-saudara. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap semangat untuk terus maju dalam pelayanan. Ya, kadang-kadang kita sudah mulai lemah. Biasanya dulu tiap minggu sudah pagi-pagi sudah sibuk mau gereja, sudah mandi terus cepat-cepat. Sekarang santai bangunnya karena tidak ada gereja. Dulu tiap hari Senin sore-sore sibuk mau nganterin ibu-ibu ke WBI. Sekarang santai, tidak ada WBI. Habis itu
ada jam doa juga sekarang jam doa, tapi sekarang santai, kita mulai santai lagi. Kita hanya lihat-lihat di online seperti sekarang ini, tapi kadang-kadang lupa kita membukanya, sudah terlambat, jamnya sudah lewat, karena masih ada yang lebih bagus di TV yang lebih menarik daripada firman Tuhan. Yaitulah, di sini kita bisa merasakan bahwa kalau kita hidup terpisah, kita hidup jauh dari saudara-saudara seiman, kita akan lemah. Ya, jadi biarlah Tuhan yang akan terus menguatkan kita, Tuhan yang akan memimpin kita dan menyadarkan kita untuk terus bertahan dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman ini yang sangat pendek dan sederhana ini boleh menguatkan kita dan mengajak kita untuk hidup rukun, agar berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan atas firman yang pendek ini tentang kerukunan, bersaudara, saling hidup bersama dengan damai. Biarlah saat-saat sekarang ini Tuhan, kami boleh melakukan hal-hal yang seperti yang kami pelajari saat ini Tuhan, hidup benar, damai, saling mengasihi satu sama lain, agar berkat-berkat Tuhan terus mengalir kepada kami. Tuhan, kami percaya karena Engkaulah yang akan menyelamatkan kami, menolong kami dari segala hal-hal kesulitan hidup. Kalau kami hidup saling mengasihi satu sama lain, kami akan kuat dan kami akan terus bertahan, karena kami percaya inilah yang Tuhan perintahkan untuk orang-orang agar hidup saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk KPW di Pancasari. Tuhan berkati Pak John, biarlah Tuhan berikan semangat untuk terus mau mengumpulkan teman-temannya untuk terus bersekutu dan saling mengasihi satu sama lain. Juga di Pak Martin, Tuhan berkati Pak Martin, agar Pak Martin pun bila boleh memperhatikan teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk terus giat dalam pelajaran-pelajaran firman-firman yang diberitakan setiap hari Selasa, agar mereka pun boleh bertumbuh kuat dalam persaudaraan, dalam iman, dan dalam kesatuan di dalam Engkau ya Bapa. Juga Pak Denny, Tuhan berkati Pak Denny Tuhan, biarlah Pak Denny boleh terus juga mengajak keluarganya untuk terus berdekat kepada Engkau dalam keadaan yang sulit ini. Tuhan berkati agar semua yang dilakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin atau koordinator-koordinator yang terlibat dalam pos PI ini, dari mulai ketua PI, juga koordinator, juga pengurus-pengurus. Tuhan berkati kami semua agar kami pun boleh terus hanya berharap kepada Engkau ya Tuhan dalam kegiatan-kegiatan kami ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memimpin dan Tuhan yang akan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk yang sakit-sakit, Tuhan tolong mereka semua. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Gembala, juga kami berdoa kesehatan dari Ibu Rini, juga Pak Joko, juga Ibu Ayu, Ibu Mangku, Pak Mangku, mungkin banyak yang lain-lain Tuhan yang kami tidak bisa mengingat satu-satu, tapi kami percaya Tuhan melihat keberadaan orang-orang yang dalam keadaan sakit, yang berharap kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan mau bekerja, menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga boleh menjadi kesehatan bagi mereka, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.